Akibat battle brutal dengan Megatron, salah satu inner ring pada giant bearing roda belakang Optimus Prime ini sampai retak. Untungnya dengan kendaraan tempurnya Honda 70, sebut saja namanya si Selamat, langsung bergerak cepat dengan kecepatan 300 km per jam menuju bengkelnya salah satu paman yang terkenal ahli dalam merestrukturisasi apapun yang retak. Jangankan hanya sebuah giant bearing yang retak, hubungan retak pun bisa beliau atasi dengan ultimate skill yang nice one banget. Beliau hanya membutuhkan observasi beberapa detik saja untuk menentukan sistem repairing yang akan digunakan. Berbeda dengan mekanik di desa Konoha, cara mereka memperbaiki bearing yang rusak ada dua langkah, yaitu langkah 1, pesan ball bearing pengganti. Langkah keduanya, buang ball bearing lama ke tempat sampah. Sungguh cara tercepat dan sangat efektif. Tetapi tidak untuk paman yang satu ini. Misinya bukan hanya sekedar tugas, dia akan memilih caranya sendiri, yaitu mengembalikan lagi bearing yang retak untuk bisa dipakai kembali. Karena keretakan terjadi di bantalan dan outer ring, beliau harus menggunakan skill 2 untuk memotong ring dan mengeluarkan semua elemen rolling yang ada di dalam cek. Mengedraw garis lurus untuk membuat mahal potongan supaya pemotongan bisa lurus. Selanjutnya adalah mengeluarkan setiap rolling elemen dari cangkangnya. Dengan basic attack yang cukup softly, semua elemen rolling langsung berceceran tanpa perlawanan yang berarti. Terjadi damage yang cukup serius. Bantalan giant bearing itu terputus di salah satu titik. Dengan disucikan terlebih dahulu menggunakan salah satu merek minuman ringan terkemuka, semua elemen penyusun giant bearing ini mendapat terapi khusus sebelum dinaikkan ke instalasi gawat darurat. Define objektif pertama, meratakan bekas potongan agar sisi-sisi kasar menghilang dari permukaan potongan outer ring ini. Setelah halus, satukan outer ring untuk mengecek kesamaan diameter di setiap titik ini untuk memastikan giant bearing nanti memiliki kesesuaian yang sama di setiap titik rotasi. Cukup menggunakan jangka sederhana ini, si paman sudah yakin bahwa diameter sudah presisi, tidak ada titik oval. Sungguh sebuah creative vision yang hanya dimiliki oleh para mekanik Pakistan. Mengunci damage agar tidak melakukan perlawanan, item clamping yang cukup kuat digunakan. Cek dan recheck menjadi fardu ain sebelum eksekusi pengelasan dilancarkan. Kerataan, kelurusan harus dicapai agar hasilnya bisa nice one. Memperbesar celah untuk jalur pengelasan adalah cara agar penetrasi pengelasan bisa masuk ke material paling dalam dari bahan karbon tinggi ini. Walaupun para profesor barat bilang bahwa menyatukan material karbon tinggi dengan las justru akan merapuhkan kekuatan material bahan induknya, dan itu mungkin akan bertahan hanya 30 menit setelah pemasangan. Tetapi bagi mekanik Pakistan, imajinasi adalah bengkel jiwa di mana rencana keberhasilan dikerjakan. Orang-orang di negara maju ini lupa bahwa pilihan apa yang dimiliki oleh orang yang kurang beruntung ini. Penggantian giant bearing dengan yang baru mungkin tidak bisa dilakukan, terlalu mahal, sehingga mereka memilih yang lebih murah namun tetap mengutamakan keselamatan. Mendaur ulang, melawan keusangan, melawan pencemaran lingkungan, melawan limbah, pemulihan, perpanjangan masa manfaat, itulah misi dan visi bengkel si paman yang satu ini. Sungguh overpower parah. Siapa yang menyangka bahwa memperbaiki bantalan seperti ini dengan las busur dan beberapa alat sederhana, hal ini bisa dilakukan. Ketika Anda memiliki sumber daya yang sangat sedikit, Anda harus mampu memanfaatkan apa yang Anda miliki. Kualitas bantalan melahirkan bisnis seperti ini. Mekanik Pakistan lah yang pertama di dunia yang menciptakan keusangan terencana. Penyambungan dengan las ini tidak boleh asal. Perhitungan volume busur las yang masuk di sambungan harus dipastikan benar-benar masuk ke dalam setiap atom material induk ring ini. Hal ini untuk mengeliminasi failure-failure yang berpotensi terjadi jika giant bearing ini dipakai kembali. Dengan memperbesar luas permukaan sambungan dengan gerinda, maka volume busur las bisa memberikan determinasi kuat dan konstan di sambungan. Sebagai tukang las, paman ini tahu bahwa bantalan giant bearing ini memiliki kandungan kromium yang tinggi. Maka dari itu, karena beliau tidak memiliki elektroda khusus yang mengandung kromium karbida, beliau harus menutup semua lubang yang masih terbuka di setiap sambungan. Dan pengetahuan ini yang butuh pengalaman yang
panjang di luar nalar. Untuk menciptakan diameter bantalan tidak berubah saat terkena panas busur las, sambungan yang disempiti SIM wajib mendapat perawatan paling akhir. Walaupun sebuah bearing bukanlah kandidat yang baik untuk diperbaiki, tetapi kesediaan untuk mencoba dan memperbaiki segalanya daripada membuang semuanya seperti kebanyakan mekanik di belahan dunia lain. Setelah memastikan semua bantalan dan ring terselimuti dengan kerasnya busur las yang menyatukan, season selanjutnya adalah mengembalikan kehalusan dan kemolekan bearing. Dengan mesin bubut, semua ini bisa dilakukan. Objektif pertama adalah menghaluskan outer ring terlebih dahulu. Karena sisi luar yang akan dihaluskan terlebih dahulu, maka paman ini menggunakan sistem cekam dalam di mesin bubutnya. Setelah pencekaman sudah senter dan tidak oleng, kikis semua permukaan bekas las yang ada di sisi luar. Untuk mendapatkan tingkat kehalusan yang maksimal sesuai standar ISO, digunakan piringan gerinda dengan grit 1200. Menghaluskan permukaan piring yang memiliki tingkat toleransi kehalusan sampai 1/10.000 mm harus dilakukan dengan rencana yang sangat matang. Karena kalau sampai blong ukurannya, maka dipastikan giant bearing tidak bisa maksimal untuk digunakan. Makanya si paman ingat betul akan nasihatnya Benjamin Franklin, yaitu gagal merencanakan berarti sama saja dengan merencanakan kegagalan. Beliau tidak perlu alat berketelitian tinggi untuk mengukur tingkat kehalusan permukaan. Dengan feeling power yang sudah teruji selama belasan abad mengerjakan hal yang serupa, sensorik di ujung kulit jari jemarinya sudah mampu mendeteksi tingkat kehalusan yang sangat tinggi. Lanjut dengan objektif yang kedua, yaitu menghaluskan bantalan bearing. Bantalan bearing supaya bisa mengabsorpsi beban yang diterima oleh komponen yang bergerak juga harus dipastikan tingkat kehalusan dan toleransi sesuaiannya. Dengan menggunakan metode penghalusan yang sama, untuk segmen radius tidak mungkin menggunakan surface grinder, makanya digunakan angle grinder untuk mengabrasi permukaan yang masih kasar. Menggerinda sebuah permukaan logam dengan benda kerja yang ikut berputar tidak boleh dilakukan sembarangan. Karena tingginya gesekan dalam proses tersebut dibutuhkan kelembutan yang menekan agar mencapai kualitas permukaan yang halus tanpa banyak abrasi yang terjadi di permukaan. Dan paman ini sudah menguasai skill langkah ini. Bantalan dan outer ring sudah menunjukkan bahwa pekerjaan si paman ini sungguh nice one. Etape selanjutnya adalah memulihkan giant bearing menjadi satu kesatuan yang utuh. Dilihat dari adanya mandrel untuk merakit atau membongkar separator dengan ukuran persis seperti ini. Ini menandakan bahwa bukan pertama kalinya hal ini dilakukan oleh si paman. Melepas setiap keling pengunci elemen rolling dengan penitik yang sudah didesain khusus. Memasang elemen rolling atau ball bearing adalah suatu pertunjukan yang banyak ditunggu banyak orang. Menempelkan bantalan di salah satu titik tepi outer ring dan menguncinya supaya ball bearing bisa masuk secara berjamaah. Setelah itu memaksa setiap ball bearing untuk tawaf mengelilingi bantalan. Dengan sedikit basic attack dari raku mesin bubut, ball bearing bisa rilis dan bebas mengelilingi bantalan ring. Mungkin ini adalah tipe orang yang Anda butuhkan ketika kiamat nanti terjadi. Sungguh keterampilan yang bernilai emas. Giant bearing ini dipulihkan dengan indah. Apakah itu akan bertahan lama? Itu adalah masalah lain.